Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di Islam itu indah. Tema kita masih sama juga, suami tameng pelindung istri. Jadi buat jamaah yang mungkin lagi ngelakuin aktivitas, tapi suara TV-nya digedein aja, yuk merapat lagi. Ini temanya semakin bagus nih dan semakin penting untuk kita bahas nih. Ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat ya, cara unik suami melindungi istri. Ini dia tayangannya, silakan. Alhamdulillah selamat. Makasih ya Bang ya. Iya. Makasih ya. Bener nggak dalam pandangan Islam nih kalau istri mungkin memiliki sifat yang buruk gitu ya. Bahkan sampai ngeselin gitu ya. Tapi katanya kita harus bersabar aja gitu Ustaz Syam. Bener katanya kita harus bersabar aja. Takutnya kalau kita diamin kan bisa kita yang nanggung dosanya gitu. Ya Allah, ya Cerat Rabbi. banget ya. Takut banget tanggung dosa ya. Iya takut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penjelasannya, Ustaz. Tapi guruku Habib kembali Ustaz Solmed, Mbak April, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis barang siapa di antara para suami bersabar atas perilaku buruk dari istrinya, maka Allah akan memberinya pahala seperti Allah memberikan pahala terhadap Nabi Ayub alaihissalam atas kesabaran yang ditanggung oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub itu kan terkenal sabarnya gitu. Sabar menghadapi penyakit, sabar menghadapi kebangkrutannya, sabar Nabi Ayub menghadapi istrinya yang waktu itu sudah ngambek juga gitu ya. Karena kata istri Nabi Ayub alaihissalam, berdoalah sama Allah, engkau itu adalah Nabi, mana mungkin Allah tidak menyembuhkan penyakitmu. Namun ternyata Nabi Ayub alaihissalam mengatakan durasi sehatku dibandingkan durasi sakitku masih lebih banyak durasi sehatku. Jadi aku masih malu minta sama Allah. Akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, namun di tengah jalan pun sadar dan kembali kepada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi pahala sabar itu besar sekali. Dalam Al-Quran disebutkan bahkan unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu bighairi hisab, unlimited gitu. Dan orang masuk surga itu bukan karena sholat, zakat, puasa. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena sabar kalian. Nah, malaikat tidak bilang salamun alaikum bima shallaitum karena sholat kalian, tidak, tapi karena sabar. Kenapa? Karena segalanya butuh kesabaran. Sholat butuh sabar, zakat butuh sabar, puasa butuh sabar, ngadepin istri terlebih lagi sabarnya. Subhanallah. Hadapi keluarga itu lebih lagi sabarnya. Jadi ternyata ketika sudah diingatkan, apakah kalau tetap melawan ataukah tidak mendengarkan nasihatnya, apakah terus bersabar? Sabar. Tapi banyak yang salah paham tentang sabar. Dipikirnya sabar itu adalah diam. Kalau mau belajar sabar, belajarlah dari iblis. Kok dari iblis? Sabarnya iblis, tahu nggak sabarnya iblis? Kenapa? Dia nahan kita untuk nggak sholat. Nggak usah sholat, jangan sholat. Kita berhasil lawan. Iya. Masuklah kita sholat. Pas takbir, Allahu Akbar, masuk lagi iblis. Ingat nggak kunci motormu ada di sini loh. Oh iya. Sabar dia menggodanya. Dalam sholat masih nggak berhasil dalam sholat, setelah sholat. Dalam rakaat pertama tidak berhasil iblis, masih sabar dia untuk menggoda. Rakaat kedua datang lagi, panjang-panjangin surahnya, ada mertuamu ikut di belakang. Itu iblis menggoda. Makhluk sabar itu belajarlah sabar dari iblis, bagaimana sabarnya iblis menggoda manusia. Jadi sabar itu bukan diam. Justru sabar itu adalah ketika mengingatkan hari Senin tidak didengarkan, ingatkan lagi hari Selasa. Hari Selasa tidak didengarkan, ingatkan lagi hari Rabu. Hari Rabu tidak diingatkan, ingatkan lagi hari Kamis. Hari Kamis tidak diingatkan, ingatkan lagi, ingatkan terus. Itu makna sabar yang sesungguhnya. Sabar itu tidak pernah menyerah. Semakin besar kesabaran, semakin besar peluang keberhasilan. Jadi kalau sedikit kesabarannya, sedikit pula peluang keberhasilannya. Jadi jangan pernah menyerah ketika sudah mengingatkan. Adapun urusan tanggung menanggung dosa, dalam Al-Quran disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban dosa daripada seseorang yang lainnya, tapi ada tanggungan kezaliman kita. Mana sih yang termasuk zalim? Termasuk zalim adalah ketika kita membiarkan
Ketika justru kita yang bertanggung jawab, tapi justru kita yang membiarkan, apalagi sampai yang memerintahkan. Saya pakai jilbab syar'i, nggak usah pakai jilbab syar'i, kelihatan tua kayak ibu-ibu. Nah itu baru berdosa. Wallahu ta'ala alam. Berarti sabar itu bukan berarti diam Diam, ya, tapi bukan. mau mengingatkan berulang-ulang. Mengingatkan berulang-ulang. Karena kadang istri itu ibarat negara yang cuacanya berubah-ubah. Iya, suami itu ibarat penduduk yang harus tahan dengan segala cuaca. Cuaca tak menentu. Masya Allah. Tapi benar kata Ustaz Sam, kalau kita semakin sabar, tingkat keberhasilan insya Allah semakin tinggi. Masya Allah. Itu juga mungkin yang diterapkan Mbak April Jasmine terhadap keluarganya, juga Ustaz Solmed terhadap istrinya, sama-sama memberikan kesabaran yang baik sehingga akhirnya bisa menjadi rumah tangga yang seperti ini. Masya Allah gitu kan. Amin, amin. Kayaknya Mbak April ada yang mau ditanyain lagi nih. Iya, aku pengen tanya sama Habib. Silakan. Pengen tanya karena ini mungkin jadi pengalaman orang lain juga gitu kan. Gimana sih nanggepin kalau suami itu sifatnya dingin. Jadi misalkan istrinya ada masalah terus suaminya cuek aja. Malah lebih care sama orang lain gitu. Harus gimana istrinya Habib? Boleh nanya balik nggak? Apa tuh? Habib? Kayaknya bukan Ustaz Solmed. Bukan. Secara Ustaz Solmed segitu care-nya gitu kan. Makanya. Habib, kalau ditanya dingin saya bilang matiin aja AC-nya. Hangat lagi nanti. Masya Allah, suami ibarat AC kalau gitu ya. Insyaallah. Silakan Habib Nah, Abdullah. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baiknya memperlakukan terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara yang terbaik yang memperlakukan terhadap keluarganya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam hadis beliau disebutkan khiyarukum linisaih. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap wanita-wanitanya ataupun istrinya. Nah, ini sudah tentu pesan-pesan yang sangat agung yang telah dititipkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang begitu sibuknya, yang ngurusin terhadap bagaimana sahabatnya, yang menitipkan kepada kita Al-Qur'anul Karim, yang selalu mendapat wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau begitu mulia, begitu memuliakan para istri-istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking care-nya Rasulullah, Rasulullah waktu di Madinah pernah nyembelih kambing. Dan subhanallah, kambingnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada para sahabatnya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Masih ingat Nabi sama kebaikan para sahabat-sahabatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Segitu perhatiannya Rasulullah kepada Hababah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini sifat yang sangat hangat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti menjadi contoh bagi kita. Terhadap Khadijah yang sudah meninggal di Mekah, Rasulullah masih perhatian. Apalagi terhadap istri-istrinya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita yang mencontoh, mengidolakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mencontoh bagaimana sikapnya Rasulullah terhadap para istrinya. Kemudian, nah bagaimana cara kita untuk nyikapin daripada suami yang misalnya mohon maaf agak kurang bersahabat dan lain sebagainya, adalah bangun komunikasi yang positif. Ayo ajak ngobrol, buka daripada mungkin hobinya apa sih? Kalau misalnya suami hobi main cupang misalnya, pura-pura aja kita ikut misalnya. Apa kek, searching di Google ya nggak usah Solmed ibaratnya. Apa suka apa kek misalnya gitu kan, ya coba deh ibaratnya. Juga suami juga tahu-tahu diri dong misalnya istrinya yang apa, yang agak dingin misalnya. Ayo bangun. Apa kek liatin shoppingan apa gitu ibaratnya. Beliin online Iya gitu ya, mau ke mall apa gitu kan. Terus kalian tuh. Terus misalnya juga luangin waktu bersama. Betul. Luangin waktu bersama. Ayo liburan, holiday ya nggak sekali-kali. Ini dekem aja di rumah. Didekemin, ditaruh di kamar, nggak boleh kemana-mana dan akhirnya stres harimnya kesian.
Buat suami juga begitu. Cari waktu yang baik sama keluarga, Baik. kumpul sama anak sama istri. Agar apa? Agar Allah selalu jaga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tuh buat suaminya yang hobi main cupang, istrinya bantu tuh cari encu. Coba. Encu makanan cupang. Oh iya, berarti tahu. Oh suka nyari encu juga. Dulu di Comberan waktu kecil. Zaman kecil. Kok kita sama Siapa sih? yang nyangka, Tapi coba? nggak pernah ketemu ya. Dulu ya. Ya Allah, baik. Terima kasih Habib Abdullah untuk penjelasannya. Jazakallah khair. Jamaah aku punya tayangan lagi nih. Suami yang takut sama istri sendiri. Waduh, kok bisa nih? Ada tayangannya, silakan. Bini kejam atau enggak tuh tergantung kita laki-laki. Kalau kita lembek, melonjak bini kita tuh. Aku kasih tahu sama kalian prinsip perempuannya. Sekali kalian mau disuruh buka jendela, besok disuruh lagi kalian mau lagi buka jendela. Seterusnya sampai kapanpun kalian lah yang buka jendela tuh. Itu prinsip perempuan. Sekali kalian mau disuruh, selamanya kalian disuruh. Ya, kok tahu kalian bini aku cantik? Tukang ngeten bini aku kalian ya? Bukan gitu bang. Ya nampaklah kami orang bini abang di belakang abang itu. Hah? Oh, enak kau malak sini ya. Ngomong apa kau tadi sama anakmu, ha? Kau bilang kalau aku pergi nggak usah balik lagi ya? Lemak muncung kau bercakap tuh ya. Mau ku tahu jauh bibirmu tuh. Nggak. Kasih pakan sekali bang. Ampun dek. Nggak ada aku cakap macam tuh dek. Waduh, tuh ngomongnya berani di belakang doang ternyata ya pas ada istrinya takut tuh. Nah pertanyaannya nih bagaimana jika istri tidak mau dilindungi oleh suami merasa karena sang istri nih bisa hidup mandiri nih karena punya jabatan atau penghasilan yang lebih dari suami. Kalau tadi kata Ustadz Syam suaminya aja takut kecoa mau ngelindungi istri lagi kan. Gimana nih? Apa yang harus dilakukan suami? Takutnya kalau negor jadi konflik. Nah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Solmed. Silakan Ustadz. Fadal, Ustaz. Tadi sudah kita dengarkan ayat yang indah ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana posisi suami itu begitu istimewa, punya kedudukan yang begitu tinggi. Karena dia adalah nahkoda, dia masinis. Kemana dia bawa, gerbong akan ikut. Kemana dia bawa, disitulah kapal akan berlayar. Jadi begitu besar tanggung jawab seorang suami tidak hanya berlayar di dunia, tapi sampai pelayaran di akhirat. Bagaimana berat dan luar biasa besarnya tanggung jawab seorang suami. Suami itu bawa istri ke neraka tuh nggak bisa. Tapi istri bukan cuman bawa, dia seret tuh lakinya ke neraka bisa. Bisa. Nggak tanggung-tanggung. Karenanya wahai para istri, fahamilah bagaimana beban dunia akhirat suamimu ini, suami kita ini. Nah jangan sampai di dunia dia sudah susah payah mendidik, menjaga, melindungi, lalu kemudian di akhirat justru dia mendapatkan ya, siksa yang besar. Walaupun engkau punya kedudukan tinggi di kantor, direktur, kau bisa tunjuk, kau bisa atur orang lain, kau bisa suruh siapapun yang kau inginkan, tapi pada saat sampai di rumah, dialah imammu, kau punya suami, dialah rajamu, dialah orang yang menjadi kunci sebab engkau masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya. Itulah yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kurang kaya apa beliau? Kayaknya luar biasa Khadijah. Cantiknya jadi rebutan. Keistimewaan hidupnya, keturunannya menjadi perbincangan di seluruh negeri. Tapi begitu menikah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene dulu pernah ikut bersama dengan bersama dengan Khadijah dalam perjalanan dagang, dalam menjual dagangannya Sayyidatuna Khadijah menundukkan hatinya serendah-rendahnya.
diangkat kepala Nabi SAW setinggi-tingginya, dimuliakan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW walaupun Khadijah sudah wafat, seperti yang Habib sampaikan, jangankan kepada Khadijahnya, kepada sahabat dan keluarganya, Nabi SAW masih mengingat untuk terus berbuat baik. Pahamilah wahai para istri di mana saja Anda berada, bahwa apa yang dilakukan oleh sang suami mudah-mudahan menjadi benteng pertahanan, tidak hanya di dunia, tapi justru menjadi benteng kuat untuk di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan gampang marah, jangan gampang tersinggung. Apa kau atur-atur? Gajimu 1 juta, aku 10 juta. Di kantor yang lebih tua darimu ku atur. Kamu lagi lebih muda lagi, ngatur-ngatur saya. Udah nggak begitu cerita kalau udah berkeluarga. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Solmed untuk penjelasannya. Di sini kita belajar ya jamaah, jadi sehebat apapun karir seorang istri, di rumah kita tetap memang harus patuh terhadap suami ya. Dan suami juga tetap semangat, tegakkan badannya. Semoga Allah menguatkan punggungnya dan Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Sehingga bisa memberikan yang terbaik buat keluarga-keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. April Jasmine, Iya. mau nanya lagi Iya. enggak? Mau nanya lagi? Oh iya boleh dong nanya. Ini Dengar kan ini kesempatan ya datang ke sini ya. iya benar, soalnya kan para istri kadang kan curhat juga gitu ya. Aku mau tanya sama Ustadz siapa nih? Wah, Siap. nah, balik lagi aku ke Ustaz Oke. Soulmate. Kan kalau saya mau udah sering di Udah rumah. sering Makanya aku bilang. Iya. Kalau udah nanya, Masya Allah, gemeter kita kalau tanya di rumah. Gemeter interogasi dong. Itu mah beda pertanyaannya Ustaz. Bukan nanya interogasi ya. Iya. Baik, kalau gitu ini Kadang-kadang, kesempatan untuk bertanya sama yang lain, kadang-kadang Ustadz, temen ya. curhat, terus aku bilang, ya kasih solusi kan. Iya tapi kamu enak, suami kamu baik. Begitu jawabannya. Jadi gimana menyikapi suami yang nasihatin istrinya tapi caranya kasar gitu. Malah sampai KDRT Ya itu Rabbi. gimana Waduh, padahal Ustadz? niatnya nasehatin tapi caranya kasar Iya, gitu ya. galak. Baik. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib, Ustaz Soulmate, Mbak April, Mas Sony, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran memang disebutkan, masih sambungan ayat yang dibacakan guru kita tadi Ustaz Soulmate. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Memang dalam Al-Quran, dalam sambungan ayat laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, suami adalah pemimpin bagi istrinya. Ada memang kalimat di situ, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Kalau engkau khawatirkan nusyuznya, kalau engkau khawatirkan durhakanya atau membangkangnya, maka engkau fa'idhuhunna, nasihati dia. Step awal nasihati, bukan langsung pukul. Step pertama adalah nasihati dia, fa'idhuhunna. Sedangkan cara menasihati itu dalam Al-Quran, subhanallah, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara mau'idhah hasanah. Bagaimana itu mau'idhah hasanah? Cucu baginda Nabi SAW sedang berwudu, Hasan wal Husain ya, sedang berwudu, kemudian ketika mereka sedang berwudu, ada kakek-kakek yang berwudu di sampingnya dengan cara yang salah. Lalu gimana ya cara kita nasehatin dia ya? Dia kan lebih tua daripada kita. Dia juga lebih hebat daripada kita. Kita ini anak kecil gitu. Sama posisinya. Istri mau nasihati suami tapi ternyata suaminya nih lebih tinggi kedudukannya. Dia kan qawam, dia qaim, dia adalah pemimpin. Gimana ya cara nasehatinnya? Ternyata Hasan Husain membuat strategi. Kata kakaknya, gini aja. Kau pura-pura salah berwudunya. Nanti ku tegur kau. Tapi ku gedein suaraku biar dia dengar. Gitu. Akhirnya berwudu dengan cara yang sama dengan kakek tersebut tadi berwudu. Lalu katakan, adek nggak gitu caranya berwudu. Kayak gini, kata si kakek itu. Kayaknya saya deh ini begini juga. Berarti saya selama ini salah dong cara berwudunya. Subhanallah, ada strategi-strategi dakwah tanpa menyakiti hati orang lain. Fa'idhuhunna, nasihat yang pertama. Wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur tapi masih dalam ruangan. Fil madaji', masih dalam ruangan. Yang terakhir baru wadribuhunna. Nah,
Ada orang-orang pembenci Islam langsung mengatakan Islam itu memang agama tidak adil. Masa perempuan dipukul? Ada ayatnya An-Nisa 34, wadribuhunna, pukullah dia, pukullah dia, pukullah dia. Mana coba kita cari dalilnya Nabi pernah mukul istrinya? Enggak ada Nabi pernah mukul istrinya, subhanallah. Nabi pun memerintahkan pukulannya itu adalah pukulan kecil, tidak boleh mengangkat tangan sampai kelihatan ketiak, di sini saja, dan tidak boleh memukul bagian-bagian yang berbahaya, dan pukulannya bukan pukulan yang membekas atau pukulan yang menyakiti. Bahkan kalau kita ambil bahasanya wadribuhunna, bisa jadi bukan pukulan fisik tapi pukulan perasaan. Anak sekarang dipukul pakai fisik lebih dia terima dibandingkan wifi dicabut. Ya, mereka terima. Jadi mereka kalau lagi main game, kalau lagi nggak mau ngaji, pilih mana? Kupukul kau kalau nggak mau ngaji. Mereka ya udah pukul aja. Dibandingkan apa? Dibandingkan daripada nggak main HP, mending dipukul daripada nggak main HP. Lebih gitu. menyakitkan gitu Jadi ternyata beda-beda daerah tuh beda-beda adatnya. Kenapa kok Al-Quran ada wadribuhunna dipukul? Karena ada memang daerah-daerah pukulan tuh biasa, bukan pukulan kasar ya. Pukulan tuh biasa dengan sentilan-sentilan. Subhanallah. Masya Allah. Jihan tuh kalau nanya apa-apa enak ya sama Ustadz Syam bisa dijawab. Tapi nggak pernah- April nggak pernah Jasmine juga bisa nanya Ustadz Solmed tinggal dijawab. Iya. Istri Habib nanya sama Habib bisa Iya. dijawab. Kalau Virus aduh Ya Allah. nanya sama aku. Iya. Aku paling cuma bilang nonton Islam itu indah. Udah gitu aja. Iya, sama dong sama jamaah. Iya ya, sama Masya Allah. Terima kasih loh guru-guruku, Masya Allah. Kita akan jeda iklan dulu, tapi setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah, dan kita juga akan berdoa bersama. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.